Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Karismawati. Saya dari STID Al-Mubarak, Lampung Tengah, Uman Agung. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Semester 1, NIM 2112080003. Dan di sini saya ingin memberikan penerangan tentang pelajaran fikih yang bertemakan sholat. Nah, sholat secara bahasa yaitu doa, dan secara istilahnya yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga sudah diwajibkan bagi seluruh umat muslim dan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya yaitu kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, apa sih syarat-syarat dari sholat juga? Syarat-syarat dari sholat yaitu beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas kecil maupun besar, dan suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Selanjutnya yaitu menutupi aurat. Bagi laki-laki yaitu pusat dari lutut. Kalau perempuan yaitu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yaitu yang selanjutnya masuk waktu yang telah ditentukan. Maksudnya kita sudah mengetahui waktu-waktu sholat. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Yang kedelapan yaitu mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi teman-teman, sholat juga ada rukunnya. Apa saja sih rukunnya? Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri tegak atau bagi yang berkuasa atau yang mampu. Terus yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud dengan tumakninah. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Yang ke-13 yaitu tertib berurutan. Jadi teman-teman, dalam ulama lain juga mengatakan bahwasannya rukun itu ada 17, ada juga yang mengatakan 13. Jadi maka sudah adanya dalil, syarat, dan rukun sholat, maka diwajibkan untuk kita semua sebagai umat muslim atau beragama Islam. Diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah yang dikatakan menghadap kepada Allah dalam menjalankan 5 waktu yang disingkatnya yaitu Islam. Apakah singkatan dari Islam itu? Yaitu pertama, Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Berjumlahnya dari sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat dalam keseharian kita. Wah, pahalanya makin besar ya teman-teman. Nah, dalam sholat juga ada yang membatalkannya. Apa sih yang membatalkannya? Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau secara sengaja ditinggalkan. Wah, mengerikan ya teman-teman. Termasuk juga yang membatalkan sholat yaitu seperti berhadas, terus terkena najis yang tidak bermanfaat atau tidak dimaafkan. Terus yang selanjutnya itu berkata-kata dengan sengaja, walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang selanjutnya terbukanya aurat. Terus menguah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, terus makan atau minum meskipun sedikit. Nggak boleh ya teman-teman. Bergerak berturut-turut 3 kali, seperti melangkah, berjalan sekali, bersemangat. Itu tidak boleh ya teman-teman, bergerak. Terus membelakangi kiblat,
menambah rukun berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak, mendahului imamnya, 2 rukun, murtad atau keluar dari Islam. Itu yang membatalkan dari sholat. Nah, selanjutnya yaitu dari sholat juga ada sunnah dalam melaksanakan sholat. Apa sih sunnah tersebut? Yaitu pertama, sunnah abad dan sunnah hayat. Apa saja sunnah dari abad? Yaitu pertama, membaca tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, yaitu membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang keempat, membaca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan dan akhir Ramadan. Nah, dalam sunnah hayat juga mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan berdiri, dan pada saat berdiri dari ruku. Terus meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika sedekap. Selanjutnya membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Yang selanjutnya membaca ta'awudz ketika hendak membaca Fatihah. Yang selanjutnya mengucapkan amin sesudah membaca Fatihah. Yang selanjutnya lagi membaca surat pendek. Terus yang selanjutnya mengeraskan suara pada surat Fatihah dan surat pendek ketika rakaat pertama dan kedua pada sholat isya, subuh, dan maghrib, kecuali makmum. Jadi makmum nggak boleh ya bersuara keras kecuali imam. Selanjutnya yaitu membaca takbir ketika sujud, ruku, dan berdiri. Yang selanjutnya membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Yang selanjutnya meletakkan telapak tangan di atas pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Jadi yang jari telunjuk itu jangan sampai beralih ya. Yang selanjutnya yaitu duduk iftiros dalam semua duduk sholat. Yang selanjutnya yaitu duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Yang selanjutnya membaca salam yang kedua. Yang selanjutnya memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, masing-masing membaca salam pertama dan kedua. Nah, teman-teman, dalam sholat fardu kalian tahu nggak sih waktu-waktunya? Nah, isya waktunya dimulai dari terbenamnya syafa atau awan senja hingga terbitnya fajar. Kalau subuh itu dari terbitnya fajar shitik hingga terbitnya matahari. Yang selanjutnya yaitu luhur. Awal waktunya setelah condongnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Selanjutnya yaitu asar. Habisnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari. Yang selanjutnya yaitu maghrib. Terbenamnya matahari sampai hilangnya syafa awan senja atau awan merah. Terima kasih buat kalian semua karena sudah menyimak dari penjelasan ini atau penjelasan saya, dan itulah penjelasan dari pelajaran fikih yang bertemakan sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.